Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, Ninda Praja Bayu Anggawianto beserta 4 rekan lainnya, yakni Adam Arijal Akbar, Muhammad Faisal Aldafa, Muhammad Hilmi Arfa Muflis, dan Jubelina Sekula Papua Napigome. Kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Pertama dari saudara Alfandi M. Arhat dari kelompok 1. Pertanyaannya, dalam liberalisme terdapat sistem perekonomian, yaitu ekonomi liberal. Sistem ekonomi ini berkaitan dengan adanya tekanan politik multilateral. Bagaimana peran pemerintah menghadapi kondisi tersebut? Jawabannya, jadi dalam sistem ekonomi liberal seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah tidak ikut campur tangan langsung dalam sistem ekonomi tersebut. Namun, pihak pemerintah hanya berperan mengawasi jalannya perekonomian. Selanjutnya dari saudara Maulana Azizani dari kelompok 1. Pertanyaannya, Indonesia merupakan negara yang menganut ideologi demokrasi, tetapi kenapa banyak orang di Indonesia yang mencontohkan ideologi kapitalisme? Apa sebabnya? Jawabannya, ideologi kapitalisme merupakan ideologi di mana kekuasaan berada pada para pemilik modal. Dalam hal ini, mengapa banyak orang di Indonesia mencerminkan terhadap ideologi kapitalisme? Karena para konglomerat atau para pemilik modal merasa bahwa mereka mampu bertindak apa saja dengan kekayaan yang dimilikinya, bahkan dirasa mampu mempengaruhi pemerintahan, sehingga mereka beranggapan bahwa mereka mampu berkuasa terhadap segalanya. Berikutnya pertanyaan dari Muhammad Andika dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana realisasi pertahanan dan keamanan pemerintah dalam masa pandemi COVID ini? Seperti yang kita ketahui bersama, banyak kebijakan dan peran aparatur pertahanan dan keamanan Republik Indonesia sejak awal adanya pandemi. Salah satunya adalah memperketat terhadap keluar masuknya orang asing ke dalam negara Indonesia dan ikut serta dalam menerapkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, pertanyaan dari Nufa Cynthia. Pertanyaannya adalah, bagaimana tanggapan kelompok Anda terhadap ideologi fasisme pada suatu negara? Jawabannya yaitu, penerapan ideologi fasisme pada suatu negara kurang tepat, karena masyarakatnya harus mengikuti apa yang diinginkan para pemimpinnya saja tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Padahal, masyarakat juga mempunyai pendapat-pendapat yang perlu disampaikan. Kemudian, pertanyaan dari saudari Pamela Puspapane. Pertanyaannya adalah, bagaimana bentuk perubahan sosial budaya di lingkungan pemerintahan Indonesia sekarang? Jawabannya adalah, bentuk budaya perubahan sosial budaya sekarang banyak hal yang dapat kita lihat secara tidak langsung, seperti budaya tradisional yang mengedepankan sopan santun mulai luntur. Seiring berkembangnya zaman, banyaknya gadget yang dengan dapat mempermudah segala pekerjaan, namun jika tidak dimanfaatkan sebaik mungkin akan berdampak buruk, dan juga sebagainya. Kemudian, pertanyaan dari Syarif Hidayat. Pertanyaan adalah, masalah-masalah ekonomi di suatu negara bisa menjadi hambatan dan berkembangnya sistem politik. Lantas, bagaimana peran lembaga perekonomian dalam ekologi pemerintahan? Jawabannya yaitu, peran lembaga pemerintahan terhadap ekologi pemerintah adalah Indonesia menganut perekonomian Pancasila. Oleh sebab itu, salah satu contohnya yaitu barang yang dianggap penting bagi eksistensi negara tidak boleh diserahkan pada pihak swasta. Pertanyaan dari saudara Ahmad Noval. Pertanyaannya adalah, di Indonesia pada masa Orde Lama,
pernah menerapkan ideologi sosialisme. Nah, dilihat dari definisi ideologi tersebut, memiliki kecenderungan yang positif terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah, seiring waktu berjalan, mengapa Indonesia meninggalkan ideologi tersebut dan berpindah haluan ke ideologi Pancasila? Nah, jawabannya seperti yang disampaikan Saudara Noval, bahwa ideologi sosialisme cenderung positif terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat. Tetapi dari ideologi sosialisme juga terdapat beberapa dampak buruk, seperti sektor swasta dan industri kurang berkembang sehingga kurang mampu dalam menghadapi kemajuan zaman. Yang kedua, hak milik pribadi atas alat-alat produksi mesin diakui secara terbatas. Pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lemah karena mementingkan pembangunan dan mengesampingkan pertumbuhan ekonomi. Nah, oleh karena itu, Indonesia mengambil jalan tengah. Ketua Mahkamah Konstitusi MK periode 2013 sampai 2015, Hamdan Soelfa, mengatakan Pancasila ialah jalan tengah dari semua ideologi yang berada dan menyatukan perbedaan yang ada. Nah, ide-ide sosialis, ide-ide kemanusiaan, hak asasi, liberalisme ada dalam Pancasila. Maka untuk menjalankan perekonomian negara, sistem yang digunakan diambil dari nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional diambil dari Undang-Undang 1945 pasal 23 yang menyebut bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan dari Aditya Rahman Syarif. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana pengaruh ideologi Pancasila dalam penerapan dengan tujuan menyokong terwujudnya sistem good governance di Indonesia? Apakah Pancasila dinilai sesuai dengan berbagai macam pluralisme serta perkembangan zaman yang ada saat ini? Jawabannya adalah, ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai, norma-norma, dan cita-cita yang merupakan acuan dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia. Sedangkan good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administrasi. Good governance mulai dirintis dan diterapkan sejak era reformasi. Nah, dari penjabaran di atas dapat saya simpulkan bahwa untuk mewujudkan atau mencapai tujuan dari ideologi Pancasila dapat dibantu dengan adanya good governance. Selanjutnya, menurut saya Pancasila diakui sesuai dengan pluralisme yang ada di Indonesia, karena Pancasila sendiri tidak melenceng dari jalurnya pluralisme. Yang selanjutnya adalah pertanyaan dari Saudari Beta Galeria. Pertanyaannya adalah, bagaimana penerapan bentuk-bentuk ideologi politik di Indonesia dan apa kekurangan dari masing-masing penerapan ideologi? Jawabannya, ideologi politik adalah sebuah himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja dan menawarkan ringkasan order masyarakat tertentu. Ideologi politik biasanya mengenai dirinya dengan bagaimana mengatur kekuasaan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan. Di Indonesia menerapkan beberapa bentuk ideologi serta kelemahannya, yaitu yang pertama, Pancasila. Kelemahannya, untuk bangsa Indonesia, Pancasila memang sudah tepat apabila dijadikan sebagai ideologi bangsa. Hanya saja cara pengamalan bagi kita saat ini terhadap Pancasila sudah salah kaprah. Segala sesuatu yang menjadi makna atau nilai Pancasila tersebut seakan-akan sudah tidak ada lagi, dan praktek untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila lama-kelamaan mulai pudar. Yang kedua, liberalisme. Kelemahannya menimbulkan adanya kesenjangan sosial di masyarakat karena adanya eksploitasi para pekerja yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai sumber daya. Muncul monopoli pada masyarakat kecil dan miskin. Pihak-pihak tertentu memanfaatkan kebebasan pers untuk mendapatkan keuntungan.
adanya persaingan bebas sehingga sulit meratakan pendapatan masyarakat tertentu, kelompok masyarakat yang merasa memiliki derajat tinggi dari kelompok masyarakat lain dan sebaliknya. Yang ketiga, kapitalisme. Kelemahannya adalah dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Kapitalisme membuat ekonomi yang berorientasi hanya dari segi materialistik atau uang, merangsang distribusi kekayaan yang tidak adil. Dan yang keempat adalah sosialisme. Kelemahannya adalah kurangnya kebebasan ekonomi, konsumen menderita, tidak adanya kebebasan politik, tidak terjadi kompetisi ekonomi. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Deskar Karoba. Pertanyaannya adalah, apa saja karakteristik dalam menganalisis lingkungan eksternal? Jawabannya, menurut Syafri Mangkuprawira tahun 2003, karakteristik lingkungan eksternal mencakup 1. Tekanan lingkungan umum atau kekuatan politik dan hukum, kekuatan sosial budaya, kekuatan ekonomi, dan kekuatan teknologi. Yang kedua, tekanan lingkungan industri atau para pesaing, pelanggan, tenaga kerja, lembaga keuangan, para penyelia, dan pemerintah. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Rahmat Firdaus. Pertanyaannya, di Indonesia memiliki sosial budaya yang kultural karena wilayah yang sangat luas, sehingga juga sering terjadi perubahan sosial budaya. Jadi menurut kelompok 4, bagaimana cara mengatasi masalah yang timbul akibat perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat? Jawabannya, salah satu dampak perubahan sosial budaya adalah kultur shock. Yang dimaksud dengan kultur shock adalah kondisi ketika masyarakat mengalami kaget karena belum siap menerima perubahan. Perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan yang disebabkan karena adanya unsur-unsur kebudayaan asing yang berbeda dengan kebudayaan sendiri. Nah, dampak terburuk dari kultur shock adalah ketertinggalan kondisi dan bisa menyebabkan terjadi masalah sosial. Dan cara mengatasi perubahan sosial budaya ini adalah memiliki pemikiran yang terbuka dalam mempelajari hal-hal baru agar tidak kaget dengan kebudayaan-kebudayaan baru yang masuk dan agar tidak ketinggalan. Pertanyaan dari Isa Sentio. Pertanyaannya, jika ideologi fasisme dan demokrasi diberlakukan di Indonesia, apa yang akan terjadi? Jawabannya, fasisme merupakan ideologi politik yang melekatkan kepentingan negara lebih penting daripada kepentingan individu atau masyarakat melalui penekanan ketakutan terhadap sebuah musuh yang dibayangkan dalam kerangka konspirasi atau ideologi lain. Sedangkan demokrasi adalah sebaliknya, demokrasi di mana warga negaranya memiliki hak yang sama mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Nah, dari penjelasan di atas dapat saya simpulkan bahwa negara Indonesia tidak cocok untuk menerapkan kedua ideologi, dan terlebih khusus lagi ideologi fasisme, karena ideologi tersebut bertolak belakang dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fauzia Rizky Amalia dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana faktor politik dan ekonomi mempengaruhi pemerintah terutama dari sisi kebijakan publik yang dikeluarkan? Jawabannya, yang pertama faktor politik. Dalam perumusan suatu kebijakan diperlukan dukungan dari berbagai faktor kebijakan atau polis aktor, baik aktor-aktor dari kalangan pemerintah atau presiden, menteri, panglima TNI, dan lain-lain, maupun dari kalangan bukan pemerintah atau pengusaha, media massa, LSM, dan lain-lain. B. Faktor ekonomi atau finansial. Faktor ini perlu dipertimbangkan terutama apabila kebijakan tersebut akan menggunakan dana yang cukup besar atau akan mempengaruhi pada situasi ekonomi dalam negara atau daerah.
Seperti yang kita ketahui bersama, sejak diberlakukannya otonomi daerah kepada kabupaten atau kota di Indonesia, sejak saat itu pula semua daerah sudah berlomba-lomba untuk membuat atau memunculkan ide-ide baru dalam bentuk kebijakan tanpa memperhatikan keuangan daerah. Sehingga banyak pula daerah dalam pelaksanaan anggaran mengalami defisit dan jelas hal ini mempengaruhi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Resti. Pertanyaannya, Indonesia menganut ideologi Pancasila, akan tetapi yang kita ketahui bahwa Indonesia bukanlah negara maju. Dalam slide ketiga dijelaskan bahwa ideologi merupakan dasar sikap sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Menurut kelompok Anda, apakah ada hubungan ideologi kita dengan kemajuan bangsa kita yang mengalami stagnasi? Jawaban saya, tidak ada hubungannya dengan ideologi. Karena nilai-nilai Pancasila tersebut hitungannya sudah sempurna, tetapi ada implementasinya yang perihal Pancasila. Ini istilahnya bajikan yang sempurna, yang bersifat umum, jadinya ketika turun menjadi produk hukum atau kebijakan interpretasi luas karena tidak merinci. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Irma. Pertanyaannya, untuk apa adanya ideologi politik dan mengapa sebuah negara perlu ideologi politik? Jawabannya, ideologi adalah seperangkat tujuan dan ide-ide yang mengarah pada satu tujuan, harapan, dan tindakan. Jadi, ideologi politik dapat diartikan sebagai seperangkat tujuan dan ide yang menjelaskan bagaimana suatu rakyat bekerja dan bagaimana cara mengatur kekuasaan. Karena ideologi memberikan kejelasan identitas nasional, memberi inspirasi akan cita-cita dan mendorong dalam tujuan masyarakatnya. Dengan ideologi yang jelas, suatu negara akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana mengenal dan memecahkan masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dani Sinaga. Pertanyaannya, ideologi Pancasila merupakan ideologi yang dirasa pas dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Akan tetapi, mengapa ideologi Pancasila belum bisa membawa bangsa Indonesia menjadi negara maju? Jawabannya, menurut saya, Pancasila memang sebagai nilai sempurna karena setiap ideologi yang berbasis kebajikan ada di situ. Permasalahan kenapa ideologi Pancasila belum bisa membuat negara menjadi maju itu sebenarnya bukan Pancasilanya, tetapi cara bernegara dari trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi untuk membuat negara Indonesia maju bukan dengan mengacu kepada pedoman dasar kembali. Soalnya setiap peraturan kayak Omnibus Law, UU Minerba, revisi UU KPK, semuanya itu berlandaskan Pancasila, tapi pada implementasi ini ternyata banyak mudaratnya. Yang perlu diperbaiki dari negara Indonesia itu kultur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tengku Arifah. Pertanyaannya, berikan contoh perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan. Jawabannya, yang pertama, pengurangan lahan pertanian karena adanya alih fungsi lahan. Yang kedua, terjadinya bencana gempa bumi. Yang ketiga, terjadinya bencana banjir karena adanya pengundulan hutan. Yang keempat, terjadinya kerusakan ekosistem pantai karena adanya program reklamasi pantai untuk bandara. Yang kelima, serta terjadinya global warming karena penggunaan kendaraan bermotor. Perubahan yang tidak direncanakan merupakan salah satu bentuk perubahan sosial budaya berdasarkan perencanaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Satria Arjinata. Pertanyaannya, dalam lingkungan ekologi terdapat lingkungan pertahanan dan keamanan. Apa dan bagaimana hubungannya lingkungan pertahanan dan keamanan terhadap ekologi pemerintah? Jawabannya, masalah pertahanan keamanan tidak bisa diabaikan. Suatu negara yang kondisinya pertahanannya negaranya tidak kuat, maka akan dengan mudah dikacaukan oleh negara lain yang memiliki kepentingannya. Dengan begitu, sistem pemerintahan akan goyah yang akan mengakibatkan ketidakstabilan semua sektor. Contohnya, negara Indonesia jelas sistem pertahanannya lemah. Kenapa demikian? Karena kasus mengklaim wilayah Indonesia dan Malaysia. Sekian. Saya ingin menjawab pertanyaan Ahmad Mazda dari kelompok 5. Pertanyaan, mengapa kebanyakan negara maju menganut ideologi liberal? Jelaskan. Jawaban, karena 3 hal yang mendasar dari ideologi liberalisme, yakni kehidupan, kebebasan, dan hak milik, sehingga negara yang menganut liberal ini memiliki ciri menjamin kemerdekaan dan kebebasan berekspresi setiap individu. 2. Persaingan ekonomi dijalankan oleh golongan swasta. 3. Setiap orang berhak menganut maupun tidak menganut agama. 4. Kekuatan politik berdasarkan suara dominan.
5. Negara tidak mencampuri urusan pribadi warga negaranya. 6. Solidaritas sosial tidak berkembang karena tumbuhnya persaingan bebas. Hal ini lah yang menyebabkan negara menganut sistem mendefinasi menjadi negara maju. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fernando Melanov dari kelompok 5. Pertanyaan: mengapa dimensi pertahanan dan keamanan tidak termasuk dalam dimensi yang mempengaruhi ekologi? Jawaban: karena dimensi pertahanan dan keamanan termasuk ke dalam lingkungan sosial ekologi pemerintahan yang tak biasa dinafikan bahwa memiliki pengaruh yang cukup besar bagi iklim pemerintahan kita. Salah satu syarat suatu negara yang dapat dikatakan negara apabila memiliki wilayah. Hal ini kemudian tentu menjadi perhatian oleh pemerintah untuk memperkuat pertahanan keamanan untuk menjaga kedaulatan negaranya. Apabila kita tarik konsep ideal tersebut pada kondisi Indonesia kekinian, maka dapat kita lihat kesenjangan bidang HAM Indonesia. Dengan kondisi ekologis yang terpisah pulau antar pulau oleh perairan, maka seharusnya kebijakan pemerintah terkait HAM tersebut lebih mendapat perhatian lagi. Sementara pada saat ini masalah mengklaim wilayah masih saja terjadi sebagai cerminan masih sangat kurangnya perhatian pemerintah terkait masalah tersebut. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Karisma Cahyani Tias EP dari kelompok 5. Pertanyaan: apa yang membedakan ideologi sosialisme dan ideologi demokrasi? Ciri ideologi sosialisme antara lain: 1. Paham sosialisme tidak mengenal adanya kelas antara yang kaya maupun yang miskin, sehingga tidak ada yang disebut majikan maupun buruh karena semua memiliki kesamaan dalam hak. 2. Menciptakan masyarakat yang dapat saling bekerja sama dan menepuk solidaritas dengan hak-hak yang sama. Hak kepemilikan atas alat-alat produksi memiliki pribadi akan diakui secara terbatas. Sosialisme memiliki prinsip-prinsip kesejahteraan dan pemerataan bagi rakyat. 5. Dalam hal keagamaan, paham sosialisme terpengaruh oleh pemikiran ajaran agama bahwa manusia itu wajib tolong-menolong antar sesama. Nah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan cara damai dan demokratis. Sedangkan ciri ideologi demokratis ialah negara berdasarkan konstitusi, peradilan tidak memihak dan bebas, kebebasan berpendapat dan berserikat, adanya pergantian pemerintahan, kedudukan rakyat sama di mata hukum, dan yang terakhir adanya jaminan HAM. Saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Syahrul Ramadan dari kelompok 5. Pertanyaan: mengapa Indonesia tidak menganut sistem sosialisme? Jawabannya: karena ideologi sosialisme tidak sesuai dengan masyarakat di Indonesia, sehingga Indonesia menganut ideologi demokrasi Pancasila yang di dalamnya terkandung prinsip pokok masyarakat Indonesia, yaitu 1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia, 2. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah, 3. Peradilan yang merdeka, berarti badan peradilan hakim merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain, contoh presiden, BPK, DPR atau lainnya. 4. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalur aspirasi rakyat. 5. Pelaksanaan pemilihan umum, dan terakhir kedaulatan adalah di tangan rakyat. Dari saudara Daniel Ronaldo Kambu. Pertanyaan: contoh perubahan lingkungan eksternal. Jawaban: bubarnya Uni Soviet sebagai pertanda kalahnya ideologi sosialisme.
Selain itu, untuk memperkuat posisi menghadapi persaingan di berbagai bidang, negara-negara di Eropa Barat membentuk Uni Eropa. Munculnya kekuatan ekonomi baru yakni Cina juga menunjukkan eksistensi perkembangan ideologi yang sangat pesat. Cina menganut politik jalan tengah dengan mengawinkan antara sosialisme dan kapitalisme liberal dalam bentuk ideologi market sosialisme, diikuti dengan sistem ekonomi sosialis market ekonomi yang cenderung menggunakan sistem pemerintahan yang sentralistik.